Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الآية والمعنى والله أعلم بمراده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله يحيي الأرض بنور المطر فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض بنور المطر. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarram wal mu'azzam, Bapak-bapak hadirin jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap para alim ulama, khusus ketua DKM Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan beliau memberikan panjang umur, khusus kesepuhan kita Al-Ustaz Haji Sudirman serta para asatiz yang lain yang tak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi ta'zim maupun hormat dari saya. Semuanya mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum ala kadar saya menyampaikan kajian subuh, mari kita sama-sama sejenak membaca surah Al-Fatihah di dalam rangka bertawassul. Mudah-mudahan kajian subuh kita pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah, maghfirah, dan tentu semuanya mudah-mudahan menjadikan satu faedah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kita sekarang sudah memasuki tahun yang baru, Hijriah, di mana kita sudah memasuki bulan pertama, yakni bulan Muharram. Bagaimana semenjak kita tahu, semenjak kita sering mengikuti syiar-syiar agama, semakin luaslah pengetahuan kita, sehingga semakin banyak yang kita ketahui betapa besarnya faidah, betapa besarnya keutamaan pada bulan Muharram. Maka oleh karena itu sekelumit saja, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji
Dan kita berharap tentunya melalui momentum kajian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan pula menjadi momentum kebangkitan, baik itu secara spiritual, kebangkitan ekonomi, kebangkitan syiar, kebangkitan di dalam berkeluarga pada bulan kajian ini, tentu khususnya pada momen bulan Muharram ini. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Muharram banyak sekali peristiwa yang bisa menjadikan iktibar bagi kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sekian banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi pada bulan Muharram. Tentu semua itu mengandung hikmah bagi kita semua untuk pandai-pandailah kita mengambil iktibar sehingga menjadi motivasi untuk kita berbuat sesuatu yang lebih baik. Salah satu daripada peristiwa pada bulan Muharram diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam melanggar satu larangan di surga, bahwasanya Allah melarang memakan satu buah yang namanya buah khuldi. Ringkas cerita, di dalam surah Al-Baqarah cukup jelas. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah melarang. Jangan sekali-kali, kalimatnya wala taqraba, jangan mendekat. Jangankan makan, mendekat saja jangan. Itu makna bilaghah yang luar biasa. Seperti kita mendengar kalimat lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina. Artinya bisa dipahami bahwa mendekat saja jangan, apalagi kita sampai melakukan. Allah melarang Nabi Adam mendekati satu buah pohon namanya buah pohon khuldi. Jangan sekali-kali mendekat, apalagi memakan. Masuklah iblis untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam melalui ibu Siti Hawa. Lalu ringkas cerita Nabi Adam tergoda, maka beliau berdua memakan buah khuldi tersebut. Padahal Allah melarang. Itulah manusia terkadang tergoda. Lalu Allah mengusir mereka berdua dari surga ke dunia. Mereka bertaubat. Dalam suatu riwayat 40 tahun taubatnya. Tak berhenti-berhenti. Maka istimewa sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat istimewa. Kita umat akhir zaman, nabinya nabi terakhir yang tak akan ada lagi nabi yang membawa risalah selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa tak henti-henti. Membaca doa apa? Doa yang sering kita baca. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang dipanjatkan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, sungguh kami telah zalim kepada kami. Anfusana wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, yakin kami adalah bagian dari orang-orang yang merugi di akhirat nanti. 40 tahun Pak. Diterima oleh Allah pada bulan Muharram. Momen pelajaran yang bisa kita ambil, bulan istimewa.
di mana taubat Nabi Adam saja diterima. Bagaimana mungkin taubatnya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Keistimewaannya, dalam satu waktu pernah saya sampaikan, umat Nabi Muhammad, Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa mengiri? Nabi Adam diterima taubatnya adalah di bulan Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya pada bulan. Tapi umat Nabi Muhammad kapan saja mau taubat, bulan apa saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam berdosa, memakan buah kuldi, Allah usir dari surga ke neraka. Umat Nabi Muhammad berdosa, ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun mungkin di antara kita, saya, bapak-bapak, punya dosa yang kita sembunyikan sampai saat ini, tetapi Allah tutup dan tidak pernah dibuka itu dosa kita, dan tidak pernah kita dipermalukan di hadapan umat, di hadapan manusia yang lain. Allah tutup aib kita. Kita berdosa, lalu kita bertobat, Allah terima tobat kita. Tidak perlu ke Mekah, di mana saja, kapan saja Allah terima. Maka pelajaran yang bisa kita ambil pada momen Muharram ini salah satunya, ayo kita jadikan momentum manakala kita tentu tanpa merasa ujub takabur kita orang penuh dosa, kita penuh salah, maka ayo pada momen ini mari kita jadikan momen untuk lebih mendekat kepada Allah melalui banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap-harap tafaul, mudah-mudahan doa kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian banyak lagi yang lain. Dalam momen ujian Nabi Ibrahim alaihi salam ditangkap oleh pasukan Raja Namrud, lalu beliau hendak dimasukkan ke dalam api yang menyala. Tetapi dalam satu keterangan Allah selamatkan bahwa Nabi Ibrahim tidak tersentuh api sedikit pun. Dalam firman Allah, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kata Allah, api jadilah engkau dingin, jangan menyentuh Nabi Ibrahim alaihi salam pada bulan Muharram. Momennya apa? Betapapun ujian begitu berat, betapapun masalah begitu pelik dan menumpuk, melalui momen ini, bulan yang penuh berkah ini, ayo kita banyak berdoa supaya kita diselamatkan dari berbagai macam panca bahaya, dari berbagai macam musibah, baik itu musibah jasmani, musibah rohani, maupun musibah ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Tak banyak-banyak Pak. Waktunya sudah jam 5:40. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, pertama tadi saya sampaikan dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, tahukah engkau atas orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, orang beragama, muslim, iya. Sholat, iya. Kemudian zakat, oke. Apalagi haji, oh iya sudah selesai. Puasa jalan terus. Tetapi apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia lupa, dia tidak melaksanakan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya berfokus kepada syariat,
tetapi berfokus juga kepada masalah muamalah, pergaulan, hubungan terhadap sesama manusia dan makhluk. Dalam surah lain yang disebutkan oleh Allah, duribat alaihim wazillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kalian oleh bencana dimanapun tinggal, kecuali bihablim minallah, berhubungan dengan Allah, laksanakan syariat, laksanakan perintah Allah. Tetapi jangan lupa wahablim minan nas, dan berhubungan baik terhadap sesama manusia. Makna dari situ bahwa agama Islam agama yang menganut paham dalam arti agama yang rahmatan lil alamin. Dalam ayat selanjutnya mana bukti rahmat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang mendustakan agama Allah, orang-orang yang suka menghardik anak yatim, tidak memperdulikan, melakukan pembiaran. Artinya kita diperintahkan untuk peduli, untuk menyayangi, untuk memberikan perhatian, bil khusus dalam konteks Al-Quran adalah terhadap anak yatim. Maka melalui momen ini bisa kita pahami kapan, di mana bulan penuh barokah pada bulan Muharram, tetapi pada bulan lain jangan hanya berhenti, hanya berpaku pada bulan Muharram terus menerus. Ini kalau mau dijadikan puncaknya, sebagaimana tadi saya sampaikan, bulan Muharram adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keistimewaan, di mana peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi pada bulan Muharram, maka kita rayakan dengan menyantuni anak yatim. Bukti bahwa kita punya kepedulian sosial. Itu agama Islam yang hablim minan nas, yang senantiasa menjalin hubungan baik terhadap sesama manusia. Dalam konteks khusus dalam Al-Quran disebutkan adalah anak yatim. Umumnya siapa saja. Ya. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberikan makanan, tidak memberi makan orang fakir, dan tidak memenuhi hak daripada fakir dan miskin yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan kepedulian dari kita sebagai umat Islam. Fakir miskin siapa saja, tak perlu pandang status sosial, tak perlu pandang ras dan apapun itu. Jika mereka statusnya fakir, maka terpanggil kita untuk memperhatikan mereka. Dengan apa kepedulian? Semampu kita, sekuat kemampuan finansial maupun ekonomi kita. Bapak-bapak hadirin jamaah, bisa kita pahami dari sana bahwasanya agama kita tidak hanya berfokus kepada syariat. Dalam arti syariat di sini adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tidak hanya berfokus pada 5 perkara, tetapi agama memfokuskan pula kepada hal-hal yang lain sebagaimana dibuat dalam Al-Quran tadi. Yang pertama secara umum, kita akan ditimpa bencana dimanapun kita tinggal, kecuali kita senantiasa menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan terhadap sesama manusia. Secara khusus dalam surah Al-Ma'un, penerapannya orang-orang yang bisa dinyatakan sebagai pendusta agama, yang membohongi terhadap agama, adalah mereka yang tidak memperdulikan anak yatim. Satu. Yang kedua, orang-orang yang mendustakan agama,
yang berbohong terhadap agama adalah mereka yang tidak punya kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Berbagai macam problem di tengah masyarakat. Banyak sekali. Banyak sekali problematika yang ada di tengah masyarakat. Sehingga kita terpanggil untuk menjadi orang-orang yang peduli. Dengan apa? Tentu dengan cara-cara yang baik, ya. Jangan sampai ada kata yang menyakitkan terhadap orang yang menerima daripada kepedulian kita. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian pada peristiwa yang besar juga pada bulan Muharram, Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya pada saat itu dikepung oleh kafir Quraisy yang dikomandoi oleh Fir'aun saat itu. Diselamatkan pada bulan Muharram. Beliau mencapai tepi lautan yang tak ada lagi untuk menyelamatkan diri. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya, lalu terbelahlah lautan. Terjadi pada bulan Muharram. Maka pelajaran yang bisa kita ambil di sana, kalau kita terus mendekat konsisten, kita meyakini Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Momennya, motivasinya buat kita, ya, dalam hal apapun, kalau kita terus konsisten mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun situasi terdesak, betapapun situasi sangat perasaan menurut akal kita sulit untuk menyelamatkan diri, tetapi kalau Allah sudah berkehendak, Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya selamat pada saat itu. Allah perintahkan ketukan tongkatnya, lalu terbelah lautan. Mereka, beliau bersama umatnya menyeberang. Kelompok Fir'aun datang turun. Ketika itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengetukkan kembali tongkatnya, lalu lautan bersatu kembali. Maka tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya. Artinya momen ini pada bulan Muharram banyak sekali iktibar yang bisa kita ambil hikmahnya. Penyelamatan diri, bertaubat, kemudian keluar daripada berbagai macam kesulitan panca bahaya dunia baik jasmani rohani pada bulan Muharram. Tentu secara khusus apa yang harus kita lakukan pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada kita semua, di mana kita hidup di zaman yang sudah penghujung, ya. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita bertobat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prakteknya jangan jauhi majlis taklim, mendekatlah dengan para ulama. Untuk zaman sekarang tak perlu kita banyak sebagai orang awam, tak perlu kita baca, kalau kata guru saya, thoriqah. Mabok kita, Pak. Di satu sisi kita memikirkan ekonomi keluarga, kita memegang itu belum kuat, sah-sah saja, tapi kalau guru saya bilang sudah thoriqah zaman akhir, duduk di majlis taklim, dekati para ulama. Kapan pengajian dijadwalkan di musola maupun di masjid, ayo kita hadir. Insya Allah. Ramaikan. Insya Allah. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini saya tak banyak-banyak. Ya, tak banyak-banyak yang ingin saya sampaikan pada bulan Muharram. Banyak sekali Pak, bukan cuma 3 tadi yang disebut, itu cuma sebagian saja. Karena memang waktunya juga
terbatas. Ya, silakan Bapak kaji ke yang lain, kapan waktu momentum yang lain. Jadi banyak sekali, lebih daripada 10. Dan secara terperinci tentu harus ada pembahasan secara khusus. Ya, itu secara umum saja. Nabi Isa diangkat ke langit, diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Nabi Nuh beserta bala tentaranya selamat dari banjir bandang saat itu. Lalu dia menginjakan kembali ke bumi terjadi pada bulan Muharram. Nabi Daud yang berpenyakit bertahun-tahun ya, disembuhkan oleh Allah pada bulan Muharram. Ini bulan luar biasa. Jadi maksudnya ini bulan yang pantas kita jadikan momentum untuk menjadikan cambuk bagi kita lebih kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, kita kalau ingin bisnis maju, bulan ini kita mulai dalam arti yang ada kencengin. Kita apapun momentum ya kegiatan kita, amaliyah kita yang baik mendekat kepada Allah, bulan ini kita mulai. Intinya jadikanlah bulan Muharram momentum untuk lebih meningkatkan taqarrub kepada Allah yang berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia, agar berpengaruh kepada kehidupan akhirat kita, agar berpengaruh kepada keluarga kita, agar berpengaruh pula kepada lingkungan sekitar kita. Kita jadikan momentum pada bulan Muharram. Itu keutamaan 10 menit saja keutamaan daripada bulan Muharram. Raih kebaikan, jadikan momentum oleh kita pada bulan Muharram. Rayakan dengan menyantuni anak-anak yatim, gembirakan mereka, senangkan mereka. Tetapi jangan lupa pula orang-orang di sekitar kita, ada fakir, ada miskin, dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan perhatian daripada kita. Itu yang disebut agama rahmatan lil alamin. Tidak hanya mementingkan diri sendiri maupun golongan sendiri. Muslim, non-muslim yang betul-betul membutuhkan, kalau kita lakukan pembiaran, dosa kita, zalim kita. Jangan anggap enteng. Kita bertetangga, ada muslim, ada non-muslim, lalu kita ada non-muslim, dia punya hak sebagai tetangga. Tidak sebagai muslim sekalipun, tapi dia punya hak sebagai tetangga yang melekat, yang tidak boleh diganggu gugat oleh kita. Sehingga kalau kita ganggu haknya, berdosa kita. Itu ajaran Islam. Muamalah terhadap sesama manusia, terhadap makhluk, dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin jamaah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah lewat jam 5 lewat 54 menit. Barangkali ada yang mau berdiskusi saja, sekedar ngobrol, saya persilahkan sejenak.